semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi penting dalam perilaku organisasi, yaitu persepsi dan pengambilan keputusan. Nah, materi ini sangat relevan dalam kehidupan kerja, karena cara kita melihat sesuatu dan juga cara kita mengambil keputusan itu sangat menentukan hasil yang kita dapatkan. Nah, yang pertama itu mari kita membahas dulu apa itu persepsi. Nah, persepsi itu adalah proses ketika seseorang mengorganisasikan dan juga menafsirkan kesan-kesan sensoris untuk memahami lingkungannya. Dengan kata lain, persepsi itu bukan sekedar apa yang kita lihat atau dengar, tetapi bagaimana kita menilai dan juga memaknai hal tersebut. Nah, dalam konteks organisasi, ini penting banget karena perilaku seseorang tidak didasarkan pada kenyataan objektif, melainkan pada persepsi mereka terhadap kenyataan itu. Misalnya, dua orang bisa mengalami situasi yang sama, tapi responnya bisa berbeda karena mereka merespsikan situasi itu dengan cara yang berbeda. Kemudian itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama itu pelaku persepsi, yang kedua itu objek yang dipersepsikan, dan yang terakhir itu adalah situasi atau konteks. Nah, pelaku persepsi itu yaitu siapa yang menilai, termasuk sikap, motif, minat, pengalaman, dan juga harapannya. Kemudian yang kedua itu ada objek yang dipersepsikan. Nah, itu apa yang sedang dilihat, misalnya itu sesuatu yang menonjol atau berbeda akan lebih cepat menarik perhatian. Nah, yang terakhir itu situasi atau konteks, yaitu waktu, tempat, dan juga kondisi memengaruhi bagaimana seseorang itu menafsirkan sesuatu gitu. Kemudian ada teori atribusi, yaitu yang membantu kita memahami bagaimana seseorang menjelaskan perilaku orang lain. Teori ini membedakan antara penyebab internal dan juga penyebab eksternal. Nah, ada 3 hal yang digunakan untuk menentukannya. Yang pertama itu kehususan, yang kedua itu konsensus, dan yang ketiga itu konsistensi. Nah, kehususan ini yaitu apakah orang itu berperilaku berbeda di situasi lain. Nah, konsensus itu apakah orang lain dalam situasi serupa juga berperilaku yang sama. Dan konsistensi itu adalah apakah orang tersebut selalu berperilaku sama dari waktu ke waktu gitu. Contohnya, kalau seseorang itu terlambat bekerja, apakah karena dia memang pemalas, penyebab internal, atau karena jalanan macet, itu penyebab eksternal. Nah, teori atribusi ini membantu kita menilainya secara lebih objektif. Namun, seringkali kita itu juga terjebak dalam kesalahan penilaian. Nah, 2 hal yang paling umum yaitu kesalahan atribusi fundamental dan self-serving bias. Nah, kesalahan atribusi fundamental ini yaitu kecenderungan menilai perilaku orang lain karena faktor internal dan mengabaikan faktor eksternal. Misalnya, kita bilang dia itu pemalas, padahal mungkin dia itu sedang sakit atau sedang melakukan hal yang lain gitu, atau memang di dirinya itu lagi mengalami keadaan yang nggak stabil gitu. Kemudian self-serving bias, yaitu kecenderungan menganggap keberhasilan karena diri sendiri, tapi menyalahkan hal luar jika dia itu mengalami kegagalan. Misalnya kalau sukses dibilang karena saya kerja keras gitu, tapi kalau dia gagal itu dia bilangnya itu kayak karena bosnya nggak adil gitu. Itu salah satu contoh gitu. Nah, selain itu, dalam menilai orang atau situasi, kita juga sering menggunakan jalan pintas persepsi. Beberapa di antaranya yaitu persepsi selektif, efek halo, efek kontras, dan juga stereotip. Nah, persepsi selektif itu hanya memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan pandangan kita. Nah, efek halo itu menilai seseorang hanya berdasarkan satu kesan positif. Kemudian efek kontras itu membandingkan seseorang dengan orang lain yang baru saja kita lihat. Kemudian yang terakhir itu stereotip, itu menilai seseorang berdasarkan kelompoknya, bukan individunya.
Nah, di organisasi ini bisa terjadi saat wawancara kerja, penilaian kinerja, atau ketika kita menilai rekan kerja. Karena itu penting bagi seorang pemimpin atau HRD untuk menyadari bias-bias ini agar penilaian lebih objektif. Kemudian kita masuk ke bagian pengambilan keputusan. Nah, dalam perilaku organisasi itu ada 3 pendekatan utama. Yang pertama itu ada rational decision making, itu pengambilan keputusan logis dan juga sistematis dengan langkah-langkah yang jelas dari identifikasi masalah sampai evaluasi alternatif. Nah, yang kedua itu bounded rationality, artinya kita tidak selalu punya waktu atau informasi lengkap. Jadi kita mengambil keputusan yang cukup baik, bukan yang sempurna gitu. Kemudian yang ketiga itu intuition, yang dimana keputusan didasarkan pada pengalaman atau perasaan, bukan analisis mendalam. Biasanya itu terjadi cepat dan alami gitu. Namun dalam prakteknya manusia itu sering terpengaruh oleh bias dan juga kesalahan berpikir gitu. Dalam membuat suatu keputusan itu beberapa hal yang sering terjadi itu misalnya tuh kita itu terlalu percaya diri pada penilaian sendiri gitu. Itu tuh merupakan salah satu contoh dari bias itu overconfidence. Nah, kemudian ada itu misalnya tuh kita terus bertahan pada keputusan yang salah karena gengsi atau sudah terlanjur. Nah, itu tuh merupakan contoh dari bias escalation of commitment. Nah, kemudian untuk kita menghindari kesalahan ini, ada beberapa langkah, yaitu fokus pada tujuan, cari informasi yang bertentangan dengan pendapat kita, hindari menyimpulkan dari peristiwa acak, dan juga kita selalu mempertimbangkan lebih dari satu alternatif. Nah, keputusan juga sangat dipengaruhi oleh faktor individu dan juga faktor organisasi. Dari sisi individu, perbedaan kepribadian, kemampuan mental, dan juga budaya bisa memengaruhi cara seseorang membuat keputusan. Dari sisi organisasi, hal seperti sistem imbalan, aturan, dan juga tekanan waktu dan pengalaman masa lalu juga punya pengaruh besar. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu persepsi menentukan bagaimana kita menilai dunia dan juga keputusan adalah hasil dari bagaimana kita memersepsikannya. Nah, mengenali bias dan juga memahami faktor-faktor yang memengaruhi persepsi akan membantu kita membuat keputusan yang lebih rasional, adil, dan juga baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.